Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa sulaha jasad wa ruh wa lasya'ul malik rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum bitarwih amin radiyallahu anhu wa ankum wa radiyallahu anhu. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bisalasi baliyatin. Para jamaah Bapak hadirin yang saya hormati, kami khusus Sahibil Bait kemudian beserta keluarga yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah, yaitu Bang Syukron beserta jajarannya, juga yang sama-sama kita hormati Sohibil Wilayah Bapak RT 08 Bapak Karyo beserta staf. Alhamdulillah wa syukurillah. Terlebih dahulu mari kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini walaupun suasana gerimis, kita alhamdulillah telah bersama-sama berkumpul, bertemu kembali di tempat yang mulia ini, di Majelis Taklim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan menjadikan bekal untuk petunjuk hidup kita di dunia, kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Orang tua kita, karuhun guru-guru muslimin dan muslimat yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan di alam kuburnya mendapatkan limpahan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah bersabda, An-Nabiyyu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati bakal datang zamanun waktu ala umati terhadap umatku, yafiruna mereka umat ini jauh kabur, minal ulama dari para ulama, wal fuqaha dan para fuqaha. Ayat talihim, maka Allah akan menguji, menurunkan salati baliyatin dengan 3 bala. Para jamaah, ada bala, ada musibah. Memang dirasakannya mah dia juga, tapi beda bahasa bala dengan musibah. Sakit bisa musibah, bisa bala. Sakit, kalau orang yang sakitnya orang soleh itu musibah. Dengan sakitnya itu ujian dari Allah untuk naik kemuliaan derajat di sisi Allah. Kalau orangnya soleh, kalau orangnya toleh, bala. Toleh banyak lagu, toleh
Itu mah teguran. Mau ditegur, mau ningkatin. Bapak mau ditegur, berarti turunnya nanti bala. Jadi bala musibah beda karena tergantung bagaimana manusianya. Kalau bala berarti manusianya kurang benar. Nah ini kata Nabi bakal datang umatku kabur dari ulama. Bakal datang waktu kata Nabi umat jauh dari ulama, enggak mau ngikutin ulama, enggak mau mujalasah dengan ulama. Akhirnya resikonya Allah nurunin bala. Berarti jauh dari ulama itu jelek. Karena turunnya bala, bukan musibah. Enggak mau dengerin istima alaikum bimujalasatil ulama wastima ikalamil hukama. Karena Nabi mesti harus ngeriung mujalasah dengan ulama, dengerin kata-kata ulama ahli hikmah. Ini hukama-hukama kayak begitu. Guru yang baca, Pak Kadir yang moto. Alhamdulillah. Dengerin tuh. Terasa. Tahu ini udah pada kabur belum? Jadi kalau lihat bahasa apa? Sayati. Yati itu kalau kata santri dia mudori. Hadir. Pasti ya. Kalimahnya yati itu dia mudori. Kemasukan sin. Sin itu kalau masuk kepada fi'il mudhari maknanya tanfis. Ada sin, ada saufa. Ingat tuh lagi ngaji tuh tahun 70-an. Gue lagi ngaji. Wasini tanfisin tadulu qoriban. Wasaufali taswib tadulu ba'idan. Ngerti? Enggak. Sin itu maknanya tanfis. Saufa bakal. Taswib masih lama. Saufa ta'lamun masih lama kamu bakal tahu. Kalau saya lamun sebentar lagi kamu bakal tahu. Sin itu menunjukkan sebentar lagi. Kalau saufa menunjukkan masih lama. Ini lapad ya fi'il mudhari kemasukan sin, berarti Bentar lagi. Nabi dulu 16 abad. Sebentar lagi. Berabad-abad. Itu lama apa bentar? Lama, berarti udah bukti. Udah bukti. Jadi Nabi mau udah tahu umat yang akan datang begini-begini. Tapi emang nyata. Begitu. Akhirnya kalau umat kata Nabi sudah jauh dari ulama, nggak mau mujalasah dengan para ulama, fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin. Allah akan nurunin 3 bala. Bala. Ya. Mana yang 3 bala? Ulaha yang pertamanya. Yarfa'ullahu, akan Allah angkat. Akan Allah ngilangin. Al-barkata, akan keberkahan min kasbihim, dari kasab mereka. Gara-gara jauh dari ulama, enggak pada mau ngaji, enggak mau datang ke majlis. Yang pertama bakal nurunin bala, Allah angkat keberkahan kasab rezekinya. Kalau sudah diangkat kasab keberkahannya, berarti kalau dapat itu rezeki enggak berkah. Udah diangkat. Kalau sudah diangkat keberkahan rezekinya, dimakan jadi kagak berkah. Dimakan sama anak pada nggak pada berkah. Kalau sudah tidak berkah rezeki bakal
yang dia makan bakal tidak berkah karena sudah diangkat, maka pasti kelakuan umat sudah jauh daripada agama. Sekarang udah diangkat. Bohong nanti mah. Saya teringat ayat Quran terakhir. Ayat Quran yang paling akhir turunnya. Jadi Jibril nggak turun lagi bawa Quran, wahyu. Apa dia? Ulang Jurubina siapa? Bukan. Ayat paling akhir ayat apa? Anas kan? Oh, Terakhir di Qurannya ya. di Qurannya. Qurannya. Itu mah susunan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Terakhir itu. Kata Allah, ayaum hari ini akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna agama kalian. Udah sempurna, aku diturunin lagi. Waraditu lakumul Islam Madinah, aku sudah ridho Islam dijadikan agama kalian. Makanya tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali Islam. Yahudi Nasrani tidak dapat ridho. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama yang bukan Islam, maka tidak akan diterima sama Allah. Besok di akhirat neraka selama-lamanya. Aku bangga jadi orang Islam coba hadir. Maka tuh Imam Ali, inna minna imillah yakfika al-Islam nikmatan. Orang Islam itu kudu bangga sebenarnya mah. Kadang-kadang kan orang-orang kafir pada kaya, kita nggak kaya, minder. Ya, kadang-kadang orang kafir mah kaya. Uruk orang kafir mah kaya ge. Al-jannatu ad-dunya jannatul kafirin. Dunia ini surga buat dia. Ya uruk. Nah iya, sijnul muminin, dunia ini tempat tawanan orang mumin. Kalau orang ditawan, apa gini? Dipasti. Nah iya, dunia tawanan orang mukmin. Kenapa disebut tawanan? Kan segala terbatas. Ini nggak boleh, ini boleh. Begitu tuh. Lihat aja contohnya ditamsikan orang yang ditawan. Lihat orang yang ditawan, baju, Belang-belang. gitu-gitunya, Belang-belang. tempat, begitu-gitunya, makan. Tuh, orang mukmin juga begitu. Entar yang ditawan ini kalau pengen bebas, udah nyari duit biar banyak, tebus. Kan sekarang mah ditebus. Ya. Ya. Kalau orang yang maling kambing boga belur itu. Yang maling duit triliunan pada tawa, emang nggak iblis itu? Iblis bin setan. Nah iya kan pada begitu kan. Atas. Nanti kalau pengen bebas hidup, entah di rumah. Kita juga kalau pengen bebas hidup, nanti di akhirat tuh. Di sini mah apa? Bukan kampung kita. Makanya seperti ditawan. Aku dong ngikutin agama aturan. Wajan natul kafirin, surga orang kafir. Orang kafir mah bebas pak, nggak ada aturan. Mau bini berapa ke? Kodir ya. Karena ngurusin halal haram kan orang kafir. Nah, kata Allah, la tagurronakumul, kamu jangan tertipu melihat orang kafir pada mewah. Emang surganya. Udah anggapin aja. Kita nih orang Islam, walaupun dunia kurang, kudu merasa bangga sebab tidak ada nikmat yang paling mulia di dunia ini kecuali Islam.
Nanti dengan keislamannya kita nikmati akhirat. Amin. Pak kalau pengen nikmat langgeng mau besok. Di dunia mah nggak ada yang langgeng Pak. Dan lagi nggak ada yang puas. Bapak kalau nyari kehidupan sekarang di dunia biar puas, mau dapat sampai botak deh. Sampai berubah. Kenapa bukan tempat pemuas dunia mah? Coba Bapak sekarang biar puas gondok sama Pak Kadir. Kan gondok tuh. Iya. Benar. Biar puas. Benar. Ini masih ada contoh. Ini Pak Kadir dibunuh. Kalau sudah terjadi pembunuhan puas enggak? Enggak. Orang nyesel yang ada. Mau ada nyari puas enggak ada Pak. Sekarang kita bini punya satu. Begitu lihat di jalan waduh. Dibayangin kan? Kayaknya kalau bikin bini gua indah. Itu dibayangin kan ya? Indahnya dunia itu dibayangkan, di hayalan doang. Begitu sampai ke titik duit banyak, jadi bini ada kebahagiaan seperti yang tadi dibayangkan. Orang ada. Pengen lagi. Malah ada. Duit banyak, pengen lagi. Ada. Lihat gunung Pak Kadir. Iya. Dari jauh indah. Gunung ya gunung. Begitu kita masuk ke gunung, ular banyak, babi monyet banyak. Ya, begitu tuh dunia. Indah di hayalan. Bukan ngelarang kaya, bahkan silakan aja. Tapi kayaknya ikut aturan. Yang paling mulia kan hidup di dunia kaya, di akhirat kaya. Kan hebat. Melangkah. Ya. Di dunia kaya, lagunya banyak, akhirat neraka. Kayak banyak buat begitu apalagi. Ini mah di kampung, tahu di komplek mah. Aman. Nggak jauh beda. Kadang-kadang kan begitu. Kalau kurang-kurang ini, tambah lagi Pak Kadir. Mana gede tadi? Berkah. Nah, ketika ayat turun terakhir itu, Nabi nanya, ya Jibril, kalau memang ayat ini terakhir, kamu mau turun lagi dong. Kalau bahasa kitanya, kan udah terakhir. Qala Jibril ya Muhammad, emang Quran ini terakhir. Mau turun lagi wahyu bentuk Quran. Tetapi saya diperintahkan sama Allah setelah turun terakhir ini ada tugas saya dari Allah khusus. Mahada ya Jibril, apa itu Jibril? Kota jauh Jibril. Yang pertama Muhammad, aku turun akan mengambil keberkahan dunia. Tahu sekarang udah bukti belum? Keberkahan dunia udah diangkat. Setelah Quran turun terakhir. Sekarang udah turun belum? Udah diangkat belum? Udah Pak. Coba lihat kelakuan manusia. Coba lihat. Coba lihat Pak Kadir. Yang namanya berkah kebaikan. Berkah itu kan ziyadatul khair. Baik. Sekarang lihat manusia. Mungkin kesini, mungkin nggak datang urusan. Oh, lihat di berita itu. Di berita ini kan bener. Oh, ya. Nonton. Tadi kan nonton itu. Bola mana tadi teh? Persija sama Kediri, kalah Kediri. Nah lagi babak pertama tuh kan berarti dulu Ingus mencet Ingus. Anak muda umur 14 tahun ngebunuh kakeknya sama ibunya. Itu kan berarti udah nggak ada keberkahan Pak. Ini kebaikan udah nggak ada, langka ya sekarang. Apalagi contohnya tuh ada lagi 20 orang ditangkap polisi judi online. Judol. Sekarang lagi marah Pak. Itu udah hilang berkah Pak. Yang ada duit haram semua. Kalau yang dimakan itu haram, Pak, itu diangkat oleh Allah keberkahan.
Walaupun duit banyak tapi haram, tidak ada ketenangan hidup. Nggak ada, udah diangkat. Ada perempuan 4 apa 6 tuh. Judi-judi online dulu itu. Sekarang lagi marah banget ya. DPR online juga. Polisi itu dulu ya. Polisi itu dibakar sama bininya gara-gara apa itu? Polisi itu. Kita mending rakyat kecil Pak. Sekarang udah marah kemana-mana. Iya, sekarang hidup manusia itu pengen enak, tapi malas kerja. Nah, yang namanya judi pasal-pasal lah. Kalau menang ketagihan, pasti main lagi. Kalau kalah, emang begitu. Memang setan. Setan mah udah ini Pak, udah sumpah. Setan ketika diponis sama Allah dulu karena tidak mau hormat sama Nabi Adam, kan diponis, dikeluarin dari surga, diponis jadi ahli neraka. Nerima lagi dia, nerima itu. Tapi setelah nerima ya Rob, aku terima ponismu, jadi ahli neraka. 1, kata setan iblis, saya minta dipanjangin umur sampai kiamat. Makanya setan mau mati-mati. Kalau kelihatan ini setan ribet. Setan semua. Kenapa? Jin kan biasanya jin. Jin sekali beranak 40. Lihat di kitab Baidu Makiyah Pak. Ada itu judul ngurusin jin. Ada timbul itu ngomongin jin nerangin sihir. Sihir itu ada 10 Pak. Saya kalau mau jadi dukun punya kitabnya Pak. Itu nggak KB Pak Ustadz ya? Hah? Nggak KB. Apa? KB. Banyak anaknya 40. Enggak belum nyampe programnya sini. Bagaimana kata dia? Minta panjang umur. Kedua minta sehat, jangan sakit-sakit. Makanya orang sakit-sakit setan mah. Orang mati mah kalau sakit-sakit. Nomor ketiga minta rezeki banyak, maka dijamin 3. Umurnya panjang orang mati-mati. Sehat terus orang sakit-sakit. Duitnya gampang, nggak susah. Mau nggak? Kita mau. Jadi iblis. Jadi setan. Firaun diantaranya tuh ya, yang rada pas. Firaun kenapa? Firaun nggak pernah sakit Pak. Ratusan tahun nggak pernah sakit, semutan aja nggak pernah. Kan enak kalau gitu deh. Modonya doang, buang air besar 40 hari sekali. Kan enak itu. Coba kalau Bapak. Begitu. Laan hajarna maka kata iblis. Ya Rob, saya ponis nyumpul dari neraka. Saya terima. Tapi izinkanlah yang minta tadi udah selama anak cucu Adam belum jadi ahli neraka jahanam, aku belum puas. Mohon izin ya Rob, aku goda sekuat-kuat. Tuh. Jadi besok temen dia di sono di neraka. Digoda terus tuh, ongleng. Nah itu tuh. Begini, mau gitu Pak. Kudu bersyukur kita, alhamdulillah. Mau ke bawah. Kita jangan Pak buat apa sih? Begituan. Dunia boro-boro yang tadi ya haram begitu. Yang haram remeng-remeng ya bingung. Remeng-remeng. Ada haram remeng-remeng kan ya? Disebut haram. Disebut halal kadang-kadang begitu. Saya punya guru Pak, namanya Kiai Haji Ubah. Guru masih hidup. Dia mah saya belum bisa seperti itu. Enggak makan makanan dari warung Pak.
sayuran nanam sendiri. Terus garam langsung beli ke petani, garam langsung beli ke laut, garam. Ikan asin langsung beli ke petaninya langsung. Yang begini-begini orang doyan yang dia. Kalau kita mau doyan pisang. Kenapa? Kata beliau lagi belajar, ya Allah, latihan sabab apapun judulnya kelakuan itu asar dari makanan. Begitu Pak. Kita mau boro-boro begitu ya. Itu tadi kadang-kadang yang haram diembat juga. Kadang-kadang kayak Nabi 63 tahun belum pernah kenyang makan, belum pernah kenyang tidur. Nabi bukan gak punya makanan, bukan. Nabi jangankan yang haram, yang halal bisa mau Pak Nabi. Karena menganjurin segeralah Pak Kadir makan, jangan nunggu lapar. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Segeralah makan sebelum lapar. Ini sepotong lagi, setuju nggak? Segeralah berhenti makan sebelum kenyang, setuju nggak? Enggak itu. Tanggung belum kenyang. Enak-enak berhenti. Kalau kita makan nambah lebih gede daripada awal. Nggak pernah Nabi kenyang makan, nggak pernah kenyang tidur. Makanya Nabi hatta taura mengkodamahu, kalau sholat hajat sampai bengkak kaki itu, bengkak kaki. Nabi nggak pernah pakai dia bengkak. Boro-boro. Ya bengkak kaki kenapa? Amin. Begitu. Ramai lagi ya. Jadi begitu berkah. Yang kedua kata Jibril, Muhammad yang kedua, aku akan angkat sifat malu dari perempuan. Saya kira udah diangkat belum? Udah. Kenapa ini ikut campur perempuan? Begini Pak, laki kebagian 10, perempuan 10, anugerah dari Allah. Laki 10, perempuan 10. Maksudnya perempuan nafsunya 9, angkanya 1. Karena angkanya 1 maka perempuan serba salah. Girang terlalu girang nangis. Dia teh perempuan tuduhan susah. Angkanya 1 wajar. Kita yang angka 9 harus sanggup menghadapi angkanya 1. Karena perempuan angkanya cuma 1, maka ngatur agama jangan jadi pemerintah, jangan jadi pemimpin. Perempuan mah kalau sekarang Jadi pemimpin. Jawa Timur 3-3-nya. la yufliha qaumun idza ammaruhum imra'atan. Ma bohong Nabi. Itu urusan mereka dah. Yang kemarin Pak jadi ngomong dulu. Seberang. Seberang RW5. RW5 kemarin calon wadon 1 laki 1. Wadon. Ya perempuan. Iya. Perempuan. Tahu-tahu habis duhur Pemda sama polisi ke rumah ke jamaah kita. Ini bukan penyidan. Wajib RT RW 5 kudu laki-laki. Begitu. Wajib laki-laki, jangan perempuan. Saya gini-gini. Loh, polisi kan begitu ya. Ya, pokoknya udah. Gue malu kalau punya malu kalau punya perempuan. Nah, cakep. Itu pada tanda tangan malam, bro. Ya Allah. Perempuan syahwat nafsunya 9 angka 1. Laki-laki angka 9 nafsu 1. Nafsu 1. 1.
Tapi di dalam pelaksanaan perempuan kayaknya kayak sedikit nafsu, padahal banyak 9. Pak Kadir, jujur. Kalau ada kamuan Pak Kadir sama istri, yang ngajak siapa? Saya lah. Itu Iyalah. kan. Yoi. Padahal yang nafsu 9 bukan perempuan, istri beliau. Tapi yang ngajak yang 1. Nafsunya kenapa? 9 nafsu tadi disatar, ditutup sama malu. Seolah-olah nafsunya sedikit, padahal 9. Kenapa ditutup sama malu? Sekarang malunya diangkat sama Jibril dengan tugas dari Allah. Kira-kira ambar-ambaran enggak? Kan tutupnya dibuka. Berarti ambar-ambaran. Coba lihat sekarang perempuan, ada ambar-ambaran. Malunya udah enggak. Kita nih yang kita sekarang ke pasar atau ke depan, kira-kira pakai kolor di atas dengkul segini, berani nggak? Berani? Udah enggak. Udah nggak berani kan? Tuh, coba lihat perempuan. Itu udah diangkat malunya. Mepet ke mamo ke paha. Udah pada ditutup. Kasihan Pak Kadir. Sama Mbak yang namanya lihat paham melotot. Iya. Walaupun ustadz gitu. Nah, ustadz manusia Pak. Cuma jangan diterusin. Kalau kelihatan mah itu mah anugerah dari Allah. Begitu kita lagi lewat ya, tahu pahana putih. Halo. Gimana? Subhanallah. Udah, astagfirullah. Jangan dilihatin lagi. Dilihatin lagi dipikirin. Yang dosa itu yang keduanya. Yang pertama mah nggak dosa. Cuman emang bawanya kedua itu penasaran. Begitu kan ya? Iya. Kan begitu kan ya? Iya naik motor depan ada cewek pakai ini. Saya sengaja nih Pak Ustadz nggak mau lihat, saya salip. Dia nyalip lagi. Ya emang dasarnya. Kan di depan. Kata Jibril ngangkat malu dari perempuan, sekarang udah diangkat. Yang terakhir ketiga, aku angkat keberkahan kemanfaatan ilmu agama. Sekarang udah. Dulu se-Indonesia cukup kali songo 9. Sekarang tiap RT ustad. Ngaruh enggak sama kelakuan manusia? Orang udah ada manfaatan ilmu. Ya, ya begitu. Ini udah akhir. Zaman ini udah akhir. Jadi begitu. Jadi kalau kita jauh dari ulama, akan segala keberkahan diangkat. Kudu bersyukur kita ngaji. Alhamdulillah. Ya ke-9 ada 8 khususnya kita datang hadir ngaji. Dan juga tidak ada Pak ibadah paling mulia, tidak ada kecuali ngaji, nggak ada lagi Pak. Dulu susahatan di majlis ilmi kata Nabi, khairun min alfi rak'atin mandubah. Duduk 1 saat. Saat itu bahasa Arab relatif maknanya. Bisa ngaji 1 jam, 1. Bisa ngaji 1,5 jam, 1. Duduk ngaji 1 saat, kedudukannya di sisi Allah lebih baik, lebih tinggi nilainya daripada sholat tahajud 1000 rakaat. Waduh. Enggak pernah sholat tahajud 1000 rakaat. Boro-boro 2 rakaat aja kagak. 1, 2. Duduk di majelis taklim 1 saat lebih baik daripada nengokin orang sakit 1000. Waduh, 1000. Kapan? Boro-boro 1000, kadang-kadang tetangga kita ngeh. Iya. Untuk kurang 3, dulu 2000 kan. 3, duduk di majelis taklim 1 saat lebih baik daripada nelayan orang mati 1000. 1000 orang mati. Kapan? Begitu tuh. Sedangkan jangankan 1000, bertajhiz
terhadap orang yang meninggal satu orang dan orang itu orang soleh, pahalanya ka'uhudin seperti gunung Uhud. Kau tahu gunung Uhud? Belum ke sana. Gunung itu membentang, Pak. Bentang. Kalau keluar dari Masjid Nabawi itu pas ngidul, itu gunung disebut Uhud itu dari Ahadun, mence dia doang. Kan Nabi dulu perang di situ, maka ada perang Uhud di gunung itu, Pak. Saya mah nggak mampu ngebayangin, Pak. Sampai lemes, keluar air mata. Artinya perjuangan Nabi, Pak. Saya dari Madinah ke Gunung Uhud kurang lebih 1 jam. Itu sudah jalan kayak apa tahu? Cakepnya itu jalan. Sekarang di zaman Nabi, bayangin, Pak. Kayak apa itu? Belum ada apa-apa. Begitu kita naik ke gunungnya, lah, batu semua di semua, Pak. Batu semua, enggak ada tumbuh-tumbuhan gunung di semua. Batu semua. Panasnya kayak apa tahu? Panasnya kayak apa tahu? Nabi itu berjuang di situ sampai 70 sahabat gugur itu, Pak. Kalah di Gunung Uhud itu. Sampai Nabi juga kena panas giginya, gigi yang mulia kena panas. Nabi pingsan. Setelah pingsan, ngorowok iblis. Kalau di zaman Nabi iblis dan kelihatan, Pak, kalau lagi perang itu. Ngebantuin itu iblis di pihak kafir. Kata iblis, Muhammad mati. Biar kedengaran sama orang Islam lemah. Mati, langsung sama Sayyidina Umar diangkat Nabi. La, ya Allah, gak mati. Setelah Nabi diangkat itu, karena Nabi udah kena ininya, arah Gunung Uhud goyang. Kalau kurang lebih kayak gempa. Begitu goyang, Pak, setelah goyang berhenti, pecah, terbelah. Gunung itu terbelah. Jadi lorong ini kira-kira Nabi masuk bisa. Setelah terbelah itu gunung, Nabi masuk. Setelah masuk, lingkup lagi. Maka Uhud itu nyelamatin Nabi. Gara-gara nyelamatin Nabi, ini Uhud dijamin sama Nabi ahli surga. Wah, gunung ya. Gunung itu gunung malu kita kalau nggak ke surga. Gunung jadi ke surga. Dijamin sama Nabi. Ah, gunung ya. Banyak yang dijamin, maka anjing ashabul kahfi jadi ahli surga. Anjing enggak disuruh, enggak suruh kahfi. Kenapa itu anjing pada mah? Dia itu binatang buas dan juga mugolago. Karena anjing ini jadi satpam ulama-ulama soleh. Para ulama di dalam gua, anjing di mulut gua. Maka tidak ada orang yang berani masuk ke dalam gua itu karena anjing galak. Itu. Karena membantu orang soleh dijamin sama Allah ahli surga. Makanya kudu malu sama anjing. Anjing aja masuk surga. Yang kenapa dulu belum seperti sekarang rawat talong masih digubuk. Seberang gubuk kan Kristen tuh Sari. Nah, pada tahu kelima ya. Nah, di situ ada tempat apa namanya kalau hari Minggu dan di situ kan ada anjingnya banyak kos itu. Kata si Sugi anak Om Sari anak angkat apa anjing katanya kan anjing ahli surga. Pak Bos sini. Memang setiap anjing di surga? Iya katanya. Ini salah.
Quran surah Al-Kahfi, Kahfi itu kan 2. Itu yang masuk surga itu anjing Ashabul Kahfi, bukan setiap anjing. Nah, begitu Pak Ustaz. Iya, makanya sembarangan ngomong. Pintar itu kita kanunya, apa Nasrani? Injilnya. Nah, kita berani ngomong, kan dia takut sekarang. Injil palsu. Oh palsu. Jadi ini ada Quran. Orang Yahudi Nasrani itu inhirop terhadap kalimat Injil, dirubah. Sekarang udah palsu Pak. Siapa yang ngerubah inhiropnya? Nah itu pendeta-pendeta itu. Kalau ayat menjelaskan yang nggak setuju sama mereka, hapus. Kalau yang setuju, yang tepin. Nah, makanya dari Nas Yahudi agama Yahudi, Nasrani agama Nasrani, tak nggak ngikutin kitabnya. Juga nerakanya udah disiapin Pak. Bagian Yahudi neraka anu, Nasrani neraka anu. Itu begitu. Kembali lagi dah. Jadi kudu malu sama gunung. Gunung Uhud al surga dijamin sama Nabi. Ada lagi Pak itu tempat khutbah. Berapa ini? Berarti ini ngaco jamnya berapa ya? 11. Jam 9, seperempat. Dulu di zaman Nabi sebelum Islam pesat Udium itu para sahabat bikin dari angin korma, bukan kelapa korma, ininya bongkot ya. Jadi Nabi itu suka berdiri di bongkot korma, udah bagus. Kemarinnya udah pesat Islam, dipinggirin tuh, bikin yang lebih bagus, Udium itu. Begitu Nabi lagi khutbah Jumat, kedengaran sama Nabi ada yang nangis sedih banget. Apa kata Nabi? Itu selesai Jumatan masih kedengaran sama Nabi, sedih. Begitu dengerin bongkot korma nangis. Tapi jangan dipikirin ya, ini mah iman urusannya, mukjizat. Kalau dipikirin, lo bongkot korma nangis. Ya, begitu ditanya sama Nabi, Mayuk kita, kenapa kamu nangis? Biasanya engkau ya Rasul duduk pakai saya, dipakai sama engkau ya Rasul saya ini. Sekarang dipinggirin, kagak dipakai. Nangis tuh bongkot korma. Udah, kamu wahai bongkot korma dijamin ahli surga. Tuh bongkot korma. Aduh. Belum ada jaminan gitu. Tapi seperti Juhaina B. Itu Juhaina ya, udah dengar? Juhaina. Juhaina itu udah ahli surga Pak. Paling akhir ahli neraka diangkat dari neraka Juhaina. Paling akhir masuk surga Juhaina. Mau? Tapi dijamin ahli surga. Mau. Aku udah mau. Mau. Itu mah Udah dijamin ahli surga, walaupun ke neraka dulu. Nah kita kan belum ada jaminan. iya. Belum mau. Nah, saya akan bahas di tokoh tabiin. Kalau baca doa enggak meninggalkan. Ya laitani kuntu Juhaina, tanya Rob, saya jadikan seperti Juhaina. Karena Juhaina udah ada jaminan masuk surga walaupun ke neraka dulu. Kita belum ada jaminan Pak Kadir. Ya aduh. Bahaya. Dah Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Maaf.
سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا مولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين وعلى من حمدية في نعم المزيد يا رب العالمين سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجينا بها من وتنذرنا بها جميع الأدب والسيئات رحمنا بها وعلى الدرجات تبلغنا بها الصغايات من جميع قناة الرحمات اللهم تقبل وأوصل وبلغ Kabang korona min kalamikal hakim berongkama talawna min kalam wadimajatan bin nawasinah warahmatan nasinah warahmatan samilah Abdul Habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam darati sanadina bikna marmana wa ali wa ila baqiyatis sahabah tabi'ina man tabi'ahum sahabatin ar-rali wa syuhada'i wa salamatir rasyidin Husni ila arwahil madkurin Allahumma akfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa'akrim nuzulahum wa'asim adkhulahum Allahumma yang kubur amrudah bidriyati jinan Uradah kubur afraful niran Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Sallallahu alaihi Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.